Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum belajar pastikan kalian sudah membantu orang tua, menyiapkan buku dan alat tulis, serta berdoa. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan menyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Anak-anak hebat, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Anak-anak hebat, berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non-baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Tulislah dalam tabel berikut ini. Kemudian, identifikasi juga kalimat tidak efektif dan ubahlah ke dalam kalimat efektif. Selanjutnya, tulislah kembali isi teks tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Jangan lupa selalu gunakan kata baku dan kalimat efektif. Anak-anak hebat, bangga menggunakan produk Indonesia adalah salah satu bukti cinta tanah air. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Membeli dan menggunakan produk Indonesia membantu kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika 250 juta warga Indonesia selalu membeli produk bangsa sendiri,
maka permintaan akan barang-barang tersebut akan sangat tinggi. Dampaknya adalah akan diperlukan banyak pegawai atau tenaga kerja untuk meningkatkan produksi barang tersebut. Dengan demikian, maka akan membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga akan mencegah pengangguran. Kesejahteraan masyarakat meningkat, kualitas produksinya juga meningkat, kemudian mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas atau tindak kejahatan. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi negara kita juga akan mengalami peningkatan. Bangga dan cinta kepada produk Indonesia bisa kita tunjukkan dengan cara memakai produk-produk buatan dalam negeri, kemudian mengkonsumsi buah-buahan lokal. Jadi, ketika kita akan membeli buah-buahan, maka pilihlah buah-buahan lokal seperti mangga Indramayu, apel Malang, jeruk Bali, jeruk Brastagi, dan lain-lain. Anak-anak, jika kita lebih banyak membeli barang impor atau barang yang berasal dari luar negeri, maka produk Indonesia akan semakin tersingkir. Mengapa bisa tersingkir? Ya karena tidak laku. Ketika produk Indonesia tidak laku, maka akan terjadi pengurangan pegawai atau karyawan. Oleh karena itu, timbullah pengangguran, kemiskinan, dan tindak kejahatan. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita telah ikut serta memajukan perekonomian Indonesia. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menggunakan produk-produk dalam negeri? Jika belum, tekadkan mulai sekarang, gunakanlah produk-produk dalam negeri sebagai bukti cinta kalian kepada tanah air kita Indonesia. Anak-anak, selanjutnya kerjakanlah soal-soal berikut ini di buku tugas kalian. Soal pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Yang kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Kemudian yang keempat, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? 5. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Nomor 6. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Yang ketujuh, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakanlah pengalamanmu dalam menggunakan produk-produk Indonesia. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.